تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى قلطف ربي بهذا القدر. Belum lama ada orang tua itu kalau sholat di masjid di shaf pertama, setiap sholat dia di shaf pertama, sampai pada suatu hari selesai dari sholat baru salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini orang tua yang biasa di shaf pertama tiba-tiba maju ke depan ke tempatnya imam, duduk di depan imamnya, lututnya nempel dengan lututnya imam, sedangkan imam ini mesti berzikir setelah sholat. Belum selesai, ini orang tua tanya kayak orang gesusu, jadi tergesa-gesa. Ini orang tanya, ya imam, wahai imam, ajarkan aku sesuatu yang bermanfaat yang bisa nanti masukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan aku apapun itu, sesuatu yang bermanfaat. Maka sang imam bingung, dia masih belum selesai berzikir kepada Allah. Ini orang tua ini tanya terus, ajarkan aku sesuatu. Maka sama imamnya dijawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan, ada dua kalimat, habibatan ilar rahman, sangat dicintai oleh yang maha pengasih lagi maha penyayang. Khafifatan ala lisan, ringan diucapkan di lisan itu. Thaqilatani fil mizan, akan tetapi kedua kalimat ini sangat berat di timbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata orang tua tadi, ulang lagi, saya belum hafal. Diulang sama imam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ulang lagi, saya belum hafal. Diulang sama imamnya beberapa kali sampai akhirnya saya sudah hafal. Mulai detik itu ucapannya Nabi Muhammad dibawa sama dia kemanapun, dimanapun dia berada, berjumpa dengan siapapun. Ada pernikahan dia ketemu orang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngingetin orang. Ada dua kalimat dicintai sama Allah, ringan di lisan tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ketemu siapapun dia ucapkan, ketemu anaknya, ketemu tetangganya, ketemu sahabatnya, di masjid, di luar masjid, ada tamu ke rumahnya, selalu dia ulang-ulang kalimatan habibatan ilar rahman, terus diulang-ulang sampai akhirnya datang suatu ketika dia sakit, masuk rumah sakit tidak sadar, selama beberapa hari nggak sadar, koma, sampai ketika keluarganya semua berkumpul di saat dia dalam keadaan kritis, tiba-tiba yang sudah beberapa hari nggak buka matanya, tiba-tiba lelaki tua tadi membuka matanya. Maka keluarganya bahagia, nunggu ayahnya sudah koma dalam keadaan tidak sadar beberapa hari, tiba-tiba buka matanya. Dokternya pun gembira. Ketika dokternya hendak memeriksa si pasien tua tadi, dipegang sama yang tua tadi. Yang tua tadi memegang dalam keadaan kedua matanya terbuka sambil berkata, ya dokter, wahai dokter, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kalimatan, dua kalimat dicintai sama Allah, ringan di lisan ketika diucapkan, namun berat di timbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika itu meninggal dunia, meninggal dalam keadaan mengucap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mata ala husnil khatimah. Nah ini kalau sudah dibiasakan, terbiasa. Kalau kita di setiap waktu senggang istighfar, waktu senggang sholawat, ya apa yang kita biasakan itu, insya Allah kita wafat dalam keadaan mengucap itu. Kalau terbiasanya malah ngomong kotor, ya akhirnya kita wafat juga dalam keadaan berbicara kotor. Wa'iyadzubillah. Sukanya ngerasanin orang, akhirnya matinya dalam keadaan ngerasanin orang. Sukanya ngadu domba, matinya dalam keadaan ngadu domba. Wa'iyadzubillah. Namun kalau orang saling berzikir, maka kebiasaannya berzikir itu insya Allah akan menjadikan dirinya wafat dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.